Kita berjumpa kembali saat ini di channel Buyung Kosaputra. Saat ini kita akan masuk dalam kelas pembelajaran multimedia untuk TO 2A dan 2B. Dan di saat ini pasti banyak yang menanti-nantikan dari setiap para mahasiswa, karena kita akan membahas atau mengupas tentang aplikasi OBS. Apa sih aplikasi OBS itu? Aplikasi OBS itu merupakan aplikasi over broadcasting yang bisa berfungsi untuk kita misalnya mau membuat tutorial, atau kita juga mau live stream langsung dari laptop kita atau komputer kita, atau dikombinasikan dengan beberapa perangkat yang lainnya yang bisa kita pakai. Memang di dalam pembelajaran ini tidak akan terlalu mendalam, dan ini pun walaupun singkat pasti akan jadi beberapa part nanti ya. Saya belum tahu berapa part, tetapi paling tidak buat Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengikuti dan bisa mempelajarinya dengan benar. Paling tidak tahu ya, paham. Untuk pengembangannya kita bisa explore sendiri nantinya. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ayo saya mengundang buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, dukung saya dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, pilih semua notifikasi supaya setiap saya mengupload video-video yang terbaru, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuan atau notifikasi dari pihak YouTube secara langsung. Tidak ada memang pembelajaran resmi OBS di dalam perkuliahan, tetapi saat ini saya mau membagikan sedikit pengalaman, sedikit pengetahuan mengenai bagaimana kita menggunakan OBS. Apa yang saya gunakan pada saat ini ketika saya membuat konten pembelajaran ini, saya pun menggunakan aplikasi OBS. Jadi ini sebenarnya bisa dipelajari sendiri banyak, tapi saya di sini akan membuat tutorial singkatnya buat Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama untuk setiap para mahasiswa mahasiswi yang wajib untuk mempelajari tentang OBS. Sekarang bagaimana caranya kalau di laptop kita belum ada OBS? Kita akan lihat seperti apa seharusnya gitu ya. Saat ini saya sudah membuka browser di laptop saya. Kita sudah membuka Google Chrome. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian belum ada aplikasi OBS di dalam laptopnya atau komputernya, maka bisa di-download secara gratis. Nah, begitu masuk di dalam Google Chrome, nanti kita langsung ketikkan saja di sini OBS gitu ya. Nanti kita enter. Nah, lihat yang paling atas di sini ada Open Broadcaster Software. Nah, ini kita bisa klik. Maka kita akan dibawa ke dalam situs atau webnya OBS Studio, Open Broadcaster Software tersebut. Nah, di sini ada 3 pilihan, bisa dengan ini yang untuk download ya, untuk download. Jadi kalau belum ada di laptopnya bisa download. Di sini ada Windows. Kalau kita menggunakan basic dari operating system laptop kita menggunakan Windows. Lalu ada Mac OS. Kalau kita menggunakan MacBook Air atau MacBook Pro, maka kita bisa menggunakan Mac OS. Atau kalau yang komputernya operating systemnya menggunakan Linux, maka bisa download yang ada Linux. Nah, di sini kita bisa lihat ya posisinya. Nah, ini juga ada sedikit tutorialnya. Nah, ini ya, kalau kita lihat ke bawah. Oke. Nah, sekarang seandainya kalau saya di sini memang menggunakan Mac OS, jadi seandainya Bapak Ibu teman-teman
yang menggunakan Windows tinggal klik saja Windows di sini. Nanti di sini kita bisa tinggal langsung download. Nah, ini langsung terbuka, dia langsung meminta kita untuk mendownload aplikasinya. Maka harus di-download terlebih dahulu supaya bisa diinstal nanti ketika sudah selesai di-download. Jadi nanti setelah selesai di-download, ini selesai, maka langsung diklik saja install, maka dia akan menginstall. Ikuti saja langkahnya, tidak sulit, semua gampang ya. Semua diikuti, maka nanti hasilnya kita sudah akan dapatkan setelah selesai. Baik itu Windows, baik itu macOS. Di sini saya tidak contohkan bagaimana cara mendownload. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian bisa untuk mendownloadnya karena ini hal yang mudah gitu ya. Saya anggap saja sudah terdownload dan sudah terinstall. Jadi tadi cara singkatnya bagaimana kita mendownload. Setelah terdownload dan terinstall, maka kita bisa lihat nanti pada tampilan setelah kita membukanya. Setelah nanti kita membuka dan menginstall, maka bisa akan muncul shortcut dengan gambar seperti ini, yaitu ini shortcut yang ada tulisan OBS, berarti sudah terinstall, maka tinggal diklik saja 2 kali di sini, nanti dia akan langsung terbuka ke dalam aplikasinya. Pasti Bapak Ibu Saudara bingung melihat tampilan seperti ini ya. Jadi di dalam yang atas ini, bagian atas ini, bisa banyak seperti rame gitu ya. Jadi seperti kaca 1000. Kalau kita pernah melihat ke sebuah museum, saya lupa ada di mana itu ada kaca 1000. Nah seperti ini nih ya, bisa ada 1000 terus ke belakang. Tapi ini memang pasti kalau belum terbiasa pusing. Ini adalah tampilan untuk layarnya. Ini adalah tampilan OBS. Saat ini saya sudah men-settingnya seperti itu. Sebenarnya seharusnya sih masih normal ya, tapi ini karena saya sudah mengaturnya supaya mudah. Tetapi tidak apa-apa karena ini memang untuk merecord bagaimana saya menggunakan OBS. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membuka OBS, maka di sini akan ada file-file, ada menu-menu di atas yang sebenarnya nanti di bawah juga ada gampang. Kita bisa lihat di sini ada file, ada edit, ada view, ya ini hampir sama semua ya untuk show recording. Nah, edit. Saya akan memberikan penjelasan dulu sebelum nanti kita bagaimana merecordnya, karena ini pasti tidak mungkin satu konten video langsung selesai. Tapi saya akan membuatnya berseri ya, part-part nanti. Jadi jangan khawatir, ya bagi yang berminat belajar pasti akan mempelajarinya gitu ya, pasti akan mengembangkannya gitu. Di sini juga ada edit. Nah, edit nih menunya kita bisa lihat ya, ada copy, paste, transform, order, preview. Nah, kita lihat dulu pengenalan singkat, kita akan menjelajahi. Ada view, di sini ada scene, source bar, source icon, status bar, stat, ada multi view window, ada enter full screen. Lalu kalau kita melihat di docs, docs ada log UI, di sini ada reset UI, ada custom browser docs, lalu ada scenes, ada source, ada audio mixer, scene transition, control, stats ini. Lalu ada profile, ada scene collection, lalu ada tools dan help. Ini menu secara umum yang ada di bagian atas yang bisa kita lihat ya. Nah, ini mungkin agak bingung lihatnya bebayang gitu ya, tapi tidak apa, paling tidak mengerti. Lalu kita bisa melihat ke bagian bawah. Di bagian bawah ini ada beberapa kotak ya, ada beberapa window. Di sini ada scene, ada source, sebenarnya tadi di atas itu yang di view itu ya. Ada audio mixer, bisa lihat ya, ini ketika saya berbicara ini sedang merecord suara saya masuk ke sini. Jadi saya menggunakan alat bantu dengan mikrofon wireless yang saya gunakan ada di sini. Ya kalau mau tahu ini pakai apa ya pasti banyak lah, biasanya kalau YouTuber selalu menggunakan ini, yaitu mikrofon Saramonic. Lalu
Di sini ada scene transitions dan ada juga control. Nah, kita biasanya akan banyak bermain di dalam hal yang di bawah ini. Nah, sekarang untuk scene ini kita untuk membuat seperti misalnya kalau ini kan saya ada scene, ada video tutorial ya. Ini saya tidak bisa memindahkannya karena ini sedang merecord. Jadi kalau saya pindahkan pasti dia berubah tampilannya. Rekamannya pasti berubah. Nah, ini saya coba ya. Tuh, berubah. Nah, itu. Nah, sekarang yang direcord adalah layar di laptop saya yang direcord, yang direkam gitu. Jadi untuk scene ini kita bisa membuat satu folder scene, misalnya di sini kita kalau mau membuat seperti ini video tutorial ya. Lalu kita tinggal klik saja tanda plus. Nah, nanti di sini akan ada please enter the name of the scene. Nah, kita rekam di sini, kita buat scene-nya kayak saya tadi video tutorial, lalu klik saja oke gitu ya. Nanti akan muncul seperti ini. Biasanya setelah muncul video tutorial, nanti akan ada di sebelah kanannya source-nya. Jadi scene ini nanti ada bagian source-nya. Itu. Nah, di dalam source ini yang mendukung scene ini isinya apa saja. Jadi dari scene 1 misalnya berisi apa saja. Kita butuh ada file video, misalnya kayak di sini. Saya langsung saja ya biar Bapak Ibu Saudara bisa paham. Ada di sini saya video tutorial, di sini dalamnya ada mic eksternal. Bagaimana caranya menampilkan mic eksternal? Nah, ini ada plus. Ingat ya, setiap tanda plus di sini adalah add untuk kita menambahkan fitur-fitur yang ada. Jadi saya klik add di sini, maka nanti akan muncul di dalam add ini ada audio input capture. Jadi di sini untuk menginput audio yang ada yang keluar dari laptop kita. Itu bisa diinput gitu ya, bisa digunakan atau juga kita menggunakan mic eksternal. Ini menggunakan audio input. Nah, ini ya. Nanti tinggal namanya saja yang dirubah sebenarnya. Di sini saya menggunakan nama mic eksternal. Jadi kalau kita memilih audio input capture, nanti di sini kita bisa lihat di sini ada create new, maka kita kasih nama kayak saya tadi kasih nama mic eksternal gitu. Kalau misalnya yang sudah ada existing kan ketahuan, kalau belum ada pasti Bapak Ibu Saudara sekalian belum ada. Jadi gunakan create new lalu dikasih nama di sini bisa saja misalnya mic eksternal gitu ya, mic. Di sini mic eksternal 2 saya kasih nama. Ya, seperti ini. Nah, ketika sudah ada, nanti kita oke. Dia akan muncul seperti ini tampilannya. Kita bisa lihat ya. Ini device-nya, dia default. Bisa pilih di sini, kita klik. Nanti pilih di sini ada external microphone. Lalu ada MacBook Pro microphone kalau kita mau menggunakan dari laptop kita atau Windows yang dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu bisa juga di sini kalau saya ada aplikasi-aplikasi yang lain, bisa dari Zoom, bisa dari Webex. Jadi kalau kita ikut Zoom mau merecord pun bisa di sini. Ya. Dari Webex pun juga bisa gitu ya. Nah, saya tidak membahas Webex dulu di sini dan Zoom, tetapi biar Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memahami dan mengenali apa saja. Kalau kita mau menggunakan eksternal mikrofon, maka kita tinggal langsung saja klik eksternal mikrofon. Kalau di sini saya menggunakan eksternal mikrofon, maka dia akan langsung double. Ya, kita lihat di sini langsung muncul mic eksternal 2. Nah, di sini saya matikan, lihat di sini di audio mixernya saya mute supaya tidak terlalu keras suara saya, tidak terlalu doubling ya. Makanya saya matikan satu supaya tidak berfungsi karena saya sudah menggunakan yang mic eksternal ini. Ini kalau misalnya kita hilangkan, ini apa gambar mata ya, ini untuk view-nya. Lihat ya kan. Nah, saya yang mic eksternal 2 saya hilangkan ya, saya hide. Nah, ini hilang. Tuh, tidak kelihatan. Di sini pun terhilang di dalam audio mixernya. Kalau ini saya aktifkan lagi, maka dia aktif. Kalau di dalam mic eksternal 2 ini kita mau melakukan misalnya gini. Kenapa saya pakai mic eksternal yang satu ini kan ada volumenya di sini ya, 1 ya. Volume 1 di sini, volumenya berkurang, tidak full seperti yang mic eksternal 2.
Ini saya berusaha untuk mengurangi suara saya karena saya menggunakan mic eksternal yang menempel di badan saya, supaya suara saya juga tidak perlu teriak-teriak tetapi bisa bagus, dan supaya hasilnya juga tidak pecah, maka di sini saya kurangi volumenya. Jadi gainnya dikurangi supaya hasilnya bisa pas didengar, jadi bisa enak, tidak pecah, suaranya bisa bulet gitu ya. Nah, ini bisa diatur gitu. Nah, ini seperti ini bisa diatur ya. Kita bisa lihat, atau kalau di sini juga ada tanda settingnya, kita bisa lihat settingnya, bisa kita lock kalau sudah sesuai. Nah, ini bisa macam-macam ya. Bisa filter. Filter itu nanti dalamnya ya kita bisa lihat. Misalnya di sini ketika kita filter, nanti terbuka, kita klik add, kita mau filternya apa? Misalnya mau ambil kompresornya atau expandernya. Nah, yang suka bereksperimen, suara bisa dirubah-rubah, terus bisa diatur expandernya. Di sini permainannya. Ada gain, ada invert, limiter, noise gate, noise suppression. Nah, di sini banyak ya. Ini bisa kita lihat, contohnya kita gain. Kita klik gini, gain, dia akan please specify the name of the filter. Klik di sini, oke. Nah, kita gainnya mau ditambahin atau dikurangin. Ini kan di tengah. Di tengah itu berarti kan standar ya, 0. Nah, ini. Jadi kalau di tengah itu standar 0 dia, maka kita bisa lihat ya, itu posisinya ada di situ. Itu. Ini kalau sudah kita close, berarti sudah selesai. Itu, ini sudah terfilter. Banyak, bisa macam-macam. Lalu di sini kita lihat lagi ya, satu persatu nih. Kita tidak akan keburu sampai bahas ke kontrolnya nanti, bagaimana start streaming, stop recording, atau start recording, atau start virtual kamera. Nanti akan saya bahas berikutnya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara sudah tidak sabar bisa mengeksplor, ini kita bisa bahas nanti part per part gitu ya. Jadi buat setiap para mahasiswa-mahasiswi yang belajar di kelas saya, jangan khawatir. Dan jangan juga tidak praktekkan. Karena percuma kalau cuma nonton dan tidak mempraktekkan di dalam komputernya, di dalam laptopnya. Bagaimana mau bisa berkarya, bagaimana mau bisa menghasilkan sebuah hasil kalau tidak mempraktekkannya. Lalu apa saja sih di dalam source scene-nya ini? Ini kita sudah lihat dari scene tadi ya. Dari scene kita sudah lihat, terus kita lihat dalamnya. Nanti di dalamnya kan sudah ada ini. Kita lihat lagi apa saja yang ada di add ini. Tadi kita sudah mencoba di dalam audio input kamera. Ini suara yang direkam. Gitu ya. Jadi bisa dilihat. Lalu ada audio output capture. Nah, ini biasanya ada lagi ketika ada audio, ada outputnya audio yang ada di dalam suara laptop kita, misalnya sambil membuka Zoom, sambil membuka YouTube, kita mau merecord. Nah, kita biasanya harus men-setting juga di sini. Kita biasanya harus permainkan di sini, kita harus lihat apa saja yang muncul. Nanti di sini ada device-nya, kalau ada terkoneksi ya. Kalau ini kan saya tidak ada, maka dia tidak muncul. Itu. Ini untuk propertinya. Oke. Lalu kita lihat lagi satu persatu, ada browser. Browser ini untuk kita merecord atau mau masukin, ada browser nanti di dalam tampilan yang kita di dalam scene tersebut yang bisa kita record. Itu kalau kita klik browser maka dia akan muncul browsernya di sini. Itu. Nah, ini dia akan muncul browsernya, kita mau membuka browsernya kemana. Nah, ini. Jadi kita bisa klik URL-nya. URL-nya di sini kita bisa klik apa yang kita gunakan. Saya coba ya. Masih muncul nggak? Nah, ini tampil ya, kelihatan ya. Ini saya jadi di sini saya misalnya mau membuat di dalam tampilan ini ada browser, ada web yang kita buka. Nah, ini saya terusin. Ini bisa kita geser-geser. Lihat, bisa kita geser-geser. Mau posisikan ada di kiri, ada di kanan, atau ada di bawah gitu ya. Ini. Nah, ini bisa juga dikecilin, digedein. Nah, ketika nih lihat ada garis merah ini berarti tandanya dia sudah bisa digeser. Kita tinggal arahkan kursor kita ke bagian kanan atau bagian kiri yang ada tanda titik-titik ini. Ketika kursornya berubah menjadi panah atas bawah, lalu kita tinggal klik mouse kiri kita,
lalu atau kita klik di trackpad kita pencet, kita tahan, lalu kita seret. Nah, dia bisa berubah. Ini ya, sesuka kita mau sebesar apa itu. Kalau misalnya sudah oke di sini, lalu kita mau di lock. Nah, kita tinggal lihat tadi di sini kan kita tadi menggunakan ini ya, browser ya. Ini kalau kita hide dia akan hilang. Nah, kalau kita klik lagi dia akan muncul. Kalau saya mau taruh di situ dan tidak mau saya geser-geser, jadi ketika saya misalnya merecord, mau bicara tentang ini loh, contoh di browsernya gitu ya. Nah, ketika kita berbicara ini loh yang ada di browser ini, maka ini tidak mau dipindah-pindah, kita bisa lock. Nah, ini ada gambar gembok di samping kanannya, kita klik, maka dia akan terkunci. Lihat, ketika kita klik, sebelum diklik, lihat, perhatikan baik, ada garis merah, titik-titik merah. Oke. Lalu sekarang saya lock. Ada tidak? Tidak ada kan? Hilang. Berarti dia sudah tidak bisa digeser. Lihat, saya klik, saya tidak bisa geser sama sekali. Nah, ini yang membedakan ya. Oke, ini kita masuk ke sisi dalam scene tersebut mau diisi apa saja. Ini sekarang saya hide. Tadi mic eksternal 2 juga saya umpetin supaya tidak muncul lagi di sini. Oke, supaya tidak tergabung. Supaya Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan dengan baik, nah tetapi tidak mengganggu dari hasil recording ini, gitu ya. Lalu kita tinggal klik saja add di sini. Lalu sekarang kita lihat, tadi sudah bahas audio input, sudah bahas audio output, lalu bahas browser. Nah, ini juga ada color source. Nah, ini saya sih jujur untuk color source saya tidak pernah pakai. Kalau ini juga bisa nanti di-explore, nanti mau color source-nya di background-nya seperti apa. Ini kan jadi akhirnya tampilannya putih semua gitu ya. Nah, ini kalau kita mau misalnya dikasih warnanya apa, bisa saja muncul. Nanti saya klik OK, tampilannya jadi cuma source-nya ini hanya putih aja gitu kan. Nah, saya misalnya bisa kecilin biar kelihatan sedikit saya. Nah, muncul di sini. Gitu. Ini misalnya di sini gitu ya. Nah, ini kalau ada kegunaannya, kalau tidak ya tidak, saya hilangkan saja. Oke. Sebelum saya lanjutkan, tadi saya sudah membahas bagaimana menampilkan mic eksternal 2. Nah, ini ya. Nah, ada kuis. Jangan lupa buat setiap mahasiswa-mahasiswi saya. Untuk mahasiswa-mahasiswi 2A dan 2B. Tetapi di sini kuis ini sekarang pertanyaannya untuk yang kaum pria. Khusus untuk kaum pria, bagaimana caranya kita menampilkan di dalam source scene tersebut adanya mic eksternal itu. Jadi tadi nanti bisa pilih ya. Seperti kita di dalam scene tadi kita pilihnya apa, setelah kita scene kita pilihnya apa, lalu kita masuk di dalam source. Di dalam source itu nanti kita harus bagaimana untuk menampilkan mic atau audio tersebut. Tulis di dalam kolom komentar ya, jadi jangan lupa ini khusus untuk kaum pria 2A dan 2B. Tulis nama, dari nama saya akan tahu pria atau wanita. Ya, nama, lalu tulis 2A atau 2B, atau kalau mau pasti lagi juga boleh nama terus dalam kurung pria 2A atau 2B gitu ya, tutup kurung, jelaskan bagaimana langkahnya. Buat langkah yang praktis saja, misalnya dari file apa gitu ya, itu. Jadi tinggal tulis seperti itu. Ingat, untuk kuis ini pasti dapat nilai gitu ya. Oke. Itu tadi untuk pria. Sekarang kita lanjut lagi. Kita melihat ke pembahasan selanjutnya. Tadi kita sudah bahas sampai ke color source. Ini saya coba tutup dulu. Nah. Ya. Oke. Sekarang kita lihat, kita add lagi, kita klik add. Tadi sudah sampai ke color source, sekarang kita ada display capture.
Nah, ini display capture, fungsinya buat apa? Jadi kita akan mengcapture display yang ada di layar komputer atau laptop kita. Jadi kita akan mengcapture gambaran atau tampilan di dalam layar monitor kita. Nah, kita pilih seperti yang sekarang ini kan, saya merekam di sini ada sayanya, lalu ada tampilan laptop saya. Nah, itu ya. Tapi sekarang kita fokus ke display capture. Kita klik display capture. Misalnya di sini namanya mau dirubah silakan, kalau tidak kita klik OK. Akan muncul seperti ini. Ya, ini wajah saya tertutup karena ini tampilannya sekarang dia ada di sini. Nah, begitu seperti ini, nanti di sini ada displaynya, kita bisa klik, bisa lihat kita ada apa saja karena di sini adanya built-in Retina display. Saya menggunakan macOS, jadi dia menggunakan kameranya ya ini. Jadi kita tinggal OK saja. Yang ada di sini di dalam displaynya. Lalu di sini ada pilihan mau manual, Windows segala macam. Nah, ini bisa. Nah, saya tidak perlu setting, saya tinggal klik OK. Nah, ini akan muncul seperti ini. Karena ini yang dia rekam adalah yang display di dalam tampilan layar. Saya tertutup makanya karena sudah tertiban dengan source-nya ini. Nah, ini kita bisa kecilin. Kita bisa lihat. Saya bisa kecilin. Ya, ini. Jadi ada double ya, tuh. Nah, ini. Ini sebenarnya cara merekam layar yang ada di dalam komputer saya. Di dalam monitor saya semuanya akan terekam. Itu ini dengan mengenai ini kalau lihat saya hide ya. Set, hilang kan? Nah, saya tampilkan. Itu. Ini dia caranya untuk merekam layar yang ada di monitor kita. Itu. Ini saya hilangkan lagi. Lalu kita akan masuk lagi bagaimana berikutnya. Kita akan lihat di sini ada image slideshow. Nah, image slideshow ini biasanya kalau kita mau PowerPoint atau apa segala macam. Nah, kita coba ya satu-satu. Ini banyak sekali pembahasannya. Tapi saya tidak akan dalam. Saya akan beritahukan nanti Bapak Ibu Saudara silakan explore gitu ya. Nah, ketika kita klik image slideshow, lalu kita klik OK, akan muncul sama seperti ini. Ada visibility behavior. Saya geser sedikit biar wajah saya kelihatan. Nah, ini ya. Nah, di sini kita bisa atur mau seperti apa. Ada stop when visible-nya. Nah, ini transition-nya kita bisa atur semuanya. Tapi ini jarang dipakai. Saya pun juga tidak pernah memakainya. Tapi paling tidak Bapak Ibu Saudara tahu nanti tergantung kebutuhannya mau seperti apa gitu ya. Ini. Oke, kita lanjut. Sekarang ada media source. Kalau kita di sini media source jelas saja gambarnya kan seperti video ya, play. Nah, ini kalau kita mau menampilkan media source-nya video itu. Kita bisa klik di sini. Misalnya video source-nya di sini media source 2, namanya bisa dirubah ya. Hampir sama, semua permainannya hampir sama. Nah, ini kita bisa pilih filenya ada di mana. Kita bisa memilih misalnya ada di dalam laptop kita. Kita tinggal pilih misalnya, coba saya cari di mana saya ada video. Sebentar. Misalnya videonya nah, ini misalnya ya. Kita klik open. Nah, ini kita bisa lihat di sini udah muncul untuk barnya, playnya. Cuma di sini tidak terlihat. Dia tersembunyi di belakang posisinya. Saya mesti coba kecilin. Tetap tidak muncul. Ya, ini untuk file videonya nanti kita bisa atur lah ya. Nanti posisinya ada di mana-mananya ini. Jadi intinya kalau kita mau menampilkan ada di sisi sebelah mana. Nah, dengan video ini tadi yang saya bilang tadi ya. Di sini saya tidak berhasil bagaimana menampilkan media source-nya karena saya sudah terlalu banyak ini ya. Nah, nggak apa-apa, tapi ini kan memang saya buat memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu apalagi? Kita add lagi.
Ada scene. Nah, misalnya kita scene, di dalam scene kita bisa bikin. Ini juga ada sipon client, ada text first type to. Teks di sini juga terkadang bisa dibuat teks itu berjalan. Nah, saya belum bahas sampai ke situ karena nanti akan banyak settingan-settingannya. Lalu ada video capture device. Lihat ya, di sini ada video capture device nih. Ini adalah tampilan saya yang ada saat ini. Yang Bapak Ibu Saudara lihat itu bisa, kalau saya hilangkan, saya hide. Nah, itu dia. Contoh sekarang bagaimana kita menambahkan video capture device ya. Kita klik add. Jadi tetap ya di sini ada di video tutorial, lalu kita masuk ke source, kita klik add. Lalu nanti di sini kita pilih video capture device. Kita klik di sini video capture device. Nanti akan di sini bisa misalnya tampil di sini pembicara misalnya gitu ya. Atau misalnya pengajar lah, atau teacher atau lecture ya. Nah, misalnya gitu. Lalu sudah selesai, kita klik OK. Oh, di sini akan muncul seperti ini. Kenapa? Karena saya sudah menggunakannya. Jadi dia tidak mungkin double kan, gitu kan. Di sini dia meminta seperti itu. Tapi oke, ini saya cancel saja, saya discharge saja. Saya cancel supaya tidak bentrok hasil rekaman ini. Kita langsung saja melihat dari video capture display ini ya. Di sini saya akan klik 2 kali, nanti akan terlihat posisinya. Oke. Perhatikan kalau gambar log ini terkunci, saya tidak bisa menggeser-geser saya punya ya. Tapi kalau misalnya video capture ini lognya saya hilangkan, lihat ini ada gambar garis merah, saya bisa menggesernya. Yang biru, maaf, sorry, yang biru ini ya, ini saya bisa menggesernya. Mau diletakkan di sebelah mana? Nah, saya pindahin misalnya di sini. Dia akan pindah ada di sebelah kiri saya sekarang ini. Itu ya. Terus di dalam video capture device, kok Pak bisa Bapak bersih cuman wajahnya doang tanpa ada background saya? Harus diingat, di sini saya menggunakan green screen karena di belakang saya ini menggunakan green screen, jadi warna hijau semua. Ini bagaimana cara mengaturnya setelah saya tampil seperti ini? Itu yang pasti akan menjadi pertanyaan gitu ya. Kita akan lihat. Ini, ketika saya klik 2 kali, dia akan muncul seperti ini. Lihat ini tadi ya, setelah kita masukin ke dalam video capture device, pasti akan muncul seperti ini. Kita bisa pilih device-nya apa. Di sini saya ada OBS virtual kamera. Apa fungsinya sih OBS virtual kamera? Itu nanti saya jelaskan. Lalu di sini ada FaceTime. Di sini FaceTime ini karena saya menggunakan dari kamera yang ada bawaan di laptop. Jadi bukan pakai kamera khusus ya. Standarnya juga standar laptop gitu. Lalu presetnya di sini kita bisa atur untuk video tampilan yang wajah saya ini, bisa atur di resolusi berapa. Di sini ada high, ada 320 x 240. Nah, ini kalau saya klik dia berubah. Klik dia berubah resolusinya. Lihat ya tuh ada item di atas bawah. Terus kalau misalnya kita ini dia berubah lagi, kita bisa coba. Tapi saya di sini menggunakan yang paling tinggi. Saya menggunakan yang paling tinggi 1280 x 720. Gitu ya. Nah ini, oke. Lalu kalau misalnya kita mau tambah-tambahin lagi di dalam video capture ini, di sini kita bisa klik kanan, ingat ya, klik kanan, lalu kita bisa lihat di sini ya, ada yang kita bisa tambah-tambahin macam-macam. Kita bisa lihat di sini, bisa juga merubah besar kecilnya dengan transform di sini. Saya nggak bahas ke situ. Atau mau di rotate, di sini ada ya, di sini ada rotate nih. Nah, ada flip, di flip bisa pindah horizontal atau vertikal. Itu. Misalnya fit to screen, kalau fit to screen berarti dia full layar. Atau di stretch to screen, kalau fit to screen layar, kalau stretch berarti disesuaikan dengan ukuran layar kita. Atau center to screen, center vertikal, center horizontal, ini bisa diatur ya. Lalu ada scale, tapi saya tidak mau membahas ke situ.
Saya akan memberitahukan bagaimana caranya menghilangkan green screen yang ada di belakang saya. Kita bisa masuk ke filter. Nah, di filter ini, di sini sudah lihat saya sudah setting ada chroma key. Nah, inilah untuk mengaturnya. Jadi di sini saya sudah atur chroma key-nya. Ini untuk menghilangkan hijau di belakang saya. Saya rubah default. Sebentar ya. Atau ini saya hilangkan. Nah, ini saya hilangkan dari hide gambar ini, saya hilangkan. Kenapa? Kalau saya hilangkan maka semua Bapak Ibu Saudara bisa melihat tampilan ini ya. Nah, ini saya sudah bergeser sebelah kiri ternyata tadi ya. Nah, ini saya tutup aja deh biar kelihatan gitu ya. Ini warnanya hijau. Belakang saya warnanya hijau semua. Jadi ya bisa saja merubah bukan warna hijau mau warna biru, tapi jangan juga kalau nanti kita pakai warna biru, kita pakai baju biru ya maka baju kita hilang gitu. Atau saya pakai warna hijau, saya pakai bajunya hijau juga, baju saya hilang gitu ya. Nah, ini berbeda. Lihat ya, kontras kan? Di sini tinggal atur. Jadi saya masukin chroma key, di sini aktif. Nah, kita tinggal pilih klik colornya. Di sini ada blue, magenta, custom. Custom bisa pilih misalnya nggak punya hijau, tapi ada warna, misalnya warna khusus yang tidak ada di dalam tubuh kita. Nah, kita bisa merubahnya dengan custom. Karena saya pakai green, maka green yang saya pilih, dia langsung hilang semuanya. Itu. Kenapa sih? Pertanyaannya harus menggunakan green screen. Biasanya kalau yang untuk kain buat green screen, buat background itu biasanya warnanya itu ada green, ada blue. Biasanya dua warna ini yang tidak ada di dalam tubuh kita. Jadi ketika merubahnya itu gampang. Nah, di situ ya. Jadi bisa menggunakan warna apa saja sebenarnya. Itu. Oke, kita lanjut. Mengingat waktunya juga, kita lanjut. Nah, ini settingan yang lain kita bisa atur lah ya untuk smoothnya. Nah, di sini kan saya ada 80 nih, kalau smoothnya saya geser, nah ini tuh seperti itu hilangnya. Oke, saya akan kembalikan lagi settingannya. Smoothnya ada similarity-nya, ini kan di 400 tuh, bisa lihat. Nah, itu ya. Ini juga bisa diatur secara manual. Key color-nya juga sama, kita bisa rubah-rubah. Nah, bisa warnanya jadi hitam putih kan kayak zaman dulu gitu ya. Itu juga bisa. Nah, kita lihat lagi. Terus ada opacity-nya juga, ini bisa diatur tuh. Kontrasnya misalnya warnanya, aduh mau kurang terang, nah ini keterangan. Aduh ini terlalu gelap, saya standarnya di mana? Gitu, kita bisa. Atau, aduh di brightness-nya. Lalu pusing balikin lagi ke default, dia akan kembali normal. Ingat, tombol default ini untuk mengembalikan ke default aslinya. Gamma ini juga bisa, bisa berubah-ubah. Pusing, balikin lagi. Itu ya. Nah, di sini, di dalam yang audio ini, kita juga macam-macam. Selain filter, ada lagi di sini ada apply LUT, ada chroma key, color correction, color key, crop, ya kan, image, ada luma key. Bisa Bapak Ibu Saudara untuk mengeksplornya. Gitu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi. Ada kuis buat, tadi sudah yang pria, sekarang kuis buat yang kaum wanita. Bagaimana, kenapa harus menggunakan background green atau blue? Jelaskan dengan bahasa kalian. Ingat ya, kenapa untuk menghilangkan background itu disarankan menggunakan background green atau blue? Jadi silakan tulis nama, lalu dalam kurung, wanita 2A atau 2B, tutup kurung, jelaskan dengan bahasa kalian. Kenapa harus menggunakan green atau kain green atau blue di belakang untuk background kita supaya bisa bersih seperti ini. Jelaskan dengan bahasa kalian, tadi saya sudah jelaskan, jadi kalian ceritakan dengan cara kalian. Jangan terlalu panjang, nanti dihapus sama komen YouTube. Ingat ya, tulis di komentar, screenshot, masukkan ke Google Classroom. Saya kembalikan lagi sekarang. Ya, kalau sekarang pasti tampilannya sudah berbeda karena ini sudah disetting. Saya masuk ke scene yang berbeda. Nah, saya kembaliin ya, biar lihat.
Nah, ini kan scene yang sekarang. Nah, saya bisa lihat di bawah sini ada saya buat screen recording cover. Jadi ketika saya klik, maka akan muncul langsung ke, nah, ini scene-nya. Jadi saya bisa pindah-pindah scene-nya ya. Nah, sekarang saya berubah ke sini scene-nya. Ya, itu dia tadi pengenalan singkat. Nanti berikutnya kita akan coba lagi bagaimana melihat di konten-konten berikutnya, part yang keduanya. Ini masih yang part yang pertama. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa ada kuis tadi ya yang harus dikerjakan. Dan sekarang ini semua silakan dipelajari, silakan dipraktekkan supaya nanti pada saat pertemuan di kelas yang tidak mengerti, tidak paham bisa bertanya. Jangan lupa ada kuisnya. Nah, bagi yang baru pertama kali mengunjungi, ayo kalau konten ini memberkati, bagikanlah. Share kepada yang lain-lainnya. Dan yang belum pernah mengklik subscribe, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, dan aktifkan semua notifikasi. Tuhan memberkati. Salam transformasi.